Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang tutorial membuat API menggunakan Laravel. REST API ya, lebih tepatnya kita bakal membuat REST API menggunakan Laravel. Buat kalian yang baru join di video ini atau buat kalian yang baru ketemu sama video ini, aku mau kasih tahu kalau video ini merupakan kumpulan dari sebuah playlist. Jadi untuk tutorial Laravel membuat API dengan Laravel itu udah ada playlistnya sendiri. Yang ini video yang keempat. Jadi kalau kalian baru gabung atau baru ketemu sama video ini dan kalian mau nonton dari awal videonya, nggak usah pusing-pusing karena aku udah bikinin playlistnya. Cari aja di browser kalian, buka YouTube, cari channel yang namanya Cara Fajar. Nah, ini dia playlistnya. Silakan kalian cari playlist dengan judul tutorial REST API menggunakan Laravel. Di sini baru 3 video dan yang sekarang yang lagi kalian dengerin atau yang lagi kalian tonton ini merupakan video yang keempat. Jadi kalau kalian mau belajar dari yang pertama, tinggal ikutin aja playlist ini dari awal sampai step by step sampai video yang ini sekarang. Nah, itu kalau kalian mau ngikutin dari awal. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari di mana untuk mulai dari awal karena aku udah nyediain. Ini kan playlistnya tutorial REST API ya, bukan Laravel dasar lagi. Jadi otomatis kalau kalian mau belajar tutorial ini, kalian wajib mengetahui apa itu Laravel dan wajib tahu gimana cara menggunakan Laravel. Untuk yang kedua kalinya nggak usah khawatir kalau kalian belum pernah belajar Laravel sama sekali karena aku juga udah bikinin playlistnya. Nah, sama di channel Cara Fajar ini, kalian cari aja playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nah, sesuai judulnya Dasar untuk Pemula, berarti kalian yang belum tahu apa itu Laravel, belum pernah belajar tentang Laravel dan mau belajar dari awal, bisa nonton tutorial Laravel dari awal di sini dengan judul playlist ini ya. Nah, di sini ada 26 video yang bisa kalian pelajarin. Silakan pelajarin step by step dari awal nih, dari cara install Laravel, kalian pelajarin sampai terakhir yang judulnya middleware. Nah, kalau kalian udah pelajarin playlist tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia ini, aku jamin kalian siap untuk mengikuti tutorial yang ini, yang REST API. Itu aja yang wajib kalian pelajarin, kalian wajib belajar yang ini. Terus ini cuman sekedar informasi, kalau kalian suka hal-hal yang berbau Laravel, kalian boleh nonton playlist ini. Aku udah bikinin playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini aku sharing video yang berkaitan dengan Laravel, mulai dari tips dan triknya, serta package-package yang mungkin bisa membantu kalian dalam ngoding. Di sini aku sharing, jadi kalau kalian suka sama Laravel, pantengin aja playlist ini. Aku bakal ngupdate playlist ini dengan video-video tips dan trik serta fitur Laravel serta package-package Laravel yang mungkin kalian belum tahu. Setelah kalian nonton, kalian dapat ilmu baru, bisa membantu kalian dalam ngoding, entah itu mempercepat atau apa ya, atau third party gitu, supaya kalian nggak usah bikin dari awal lagi, build from scratch, nggak usah kayak gitu lagi karena kalian udah nonton package yang aku bahas. Jadi kalau kalian tertarik sama Laravel, silakan nonton playlist ini. Oke, kayak begitu aja yang perlu kalian ketahui. Kembali ke topik utama pembahasan video ini, ini. Nah, video sebelumnya kita udah ngebahas tentang API resource atau resource collection yang ada di Laravel. Untuk video sekarang, kita bakal melanjutin dengan pembahasan yang berjudul Authentication menggunakan Sanctum. Nah, ini mungkin kalian udah ada yang nunggu-nunggu video ini, jadi silakan langsung nonton aja video ini. Untuk Sanctum sendiri, bisa ini ya, kalian bisa tahulah dari kata-kata aku tadi, authentication, yaitu berkaitan dengan login dan logout. Jadi, kita bakal belajar tentang authentication itu menggunakan Sanctum. Yaudah, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita ke bagian ngoding-ngoding, kita bahas dulu teori sedikit ya. Sedikit aja teorinya, jadi nggak banyak-banyak. Nah, kalian kalau mau ngikutin dan baca-baca sendiri, kalian bisa buka dokumentasi Laravel, terus lihat bagian security dan bagian authentication-nya.
Sebenarnya di Laravel dasar kita udah ngebahas authentication ya. Kita menggunakan session, namanya session untuk ngecek apakah orang ini udah login atau belum. Dan kita menggunakan middleware untuk kayak pembatas gitu. Orang boleh login, orang boleh ngakses suatu halaman kalau udah login atau belum. Kita bisa ngecek pakai middleware. Nah, untuk API nggak jauh beda, cara kerjanya sama aja. Authentication atau login kita juga menggunakan apa ya namanya, fitur authentication gitu. Terus ada pembatasan juga menggunakan middleware. Nah, langsung aja ya, kita nggak ngebahas yang bagian web, tapi kita bahas authentication yang ada di API. Jadi, kalau kalian scroll ke bawah terus, kalian cari aja yang namanya Laravel API Authentication Service. Jadi, untuk authentication, fitur authentication, atau gampangnya fitur login logout, dan lain-lain lah, register segala macam, yang intinya kayak kebutuhan user untuk mengakses suatu halaman gitu. Nah, jadi ada dua yang ada di Laravel yang bisa digunakan untuk authentication API, Passport dan Sanctum. Sebenarnya sih dulu ada namanya JWT token, JWT out ya kalau nggak salah, atau JWT, tapi sekarang udah nggak digunakan lagi. Sekarang Laravel kayak mengencourage usernya untuk menggunakan kalau nggak Passport ya Sanctum untuk authentication. Nah, jadi Passport sama Sanctum ini kurang lebih sama gunanya untuk authentication, di mana ada penggunaan atau ada peran token di situ. Nah, kalau kalian nggak tahu, token itu kayak apa ya, suatu apa ya aku bilangnya, suatu string gitu, suatu string yang mana token itu bisa didapatkan kalau user berhasil login. Nah, dapat tuh tokennya. Nah, token itulah yang digunakan untuk ngecek apakah user itu udah login atau belum. Nah, kalau kalian ingat, di web kita udah ngebahas authentication juga, di mana pengecekan menggunakan session. Di API ini kita ngeceknya menggunakan token. Nah, kedua hal ini menggunakan token untuk mengauthentication user. Ada Passport, ada Sanctum. Tapi bedanya untuk Passport ini dia lebih kompleks penggunaannya, sedangkan untuk Sanctum lebih apa ya, lebih simple. Nah, kita bakal belajar yang Sanctum ini yang simple, karena kita cuma mau menggunakan authentication yang simple-simple aja. Cuman mau ngecek apakah orang ini udah login atau belum, apakah orang ini udah boleh ngakses suatu halaman apa enggak. Nah, kita akan menggunakan Sanctum untuk authentication-nya. Nah, kalau kalian mau baca-baca, silakan baca sendiri. Aku cukup ngasih tahu tentang itu aja ya, kita menggunakan Sanctum yang versi simpelnya. Terus kalian bisa klik yang Laravel Sanctum ini untuk baca-baca lagi, dan ada perintah-perintah untuk installnya dan atur-atur configuration-nya. Tapi kita nggak bahas sekarang, yang penting kalian udah tahu dulu. Ini nanti pas praktek aja atau pas ngoding-ngoding aja. Nanti itu kita bahas. Oke, terus kayaknya gitu aja yang aku bahas tentang teori, sedikit aja. Intinya kita bakal menggunakan Sanctum yang mana ada penggunaan token untuk menandakan apakah user itu udah login atau belum. Jadi intinya kalau kalian masih bingung, token itu intinya adalah suatu tanda apakah user itu udah login atau belum. Jadi kalau mau ngakses suatu halaman yang misalnya kita batasin dengan middleware, yang wajib user itu harus login. Nah, kita menggunakan token itu untuk ngasih tahu, anggaplah ada suatu security atau satpam, kita mau masuk suatu gedung, nah dia nanya, kamu authenticated nggak? Kamu berhak nggak ngakses ini? Nah, kita tunjukin token. Oh, token ini berlaku, boleh masuk gedung. Nah, kayak gitu kurang lebih cara kerjanya. Jadi token itu kayak tanda pengenal apakah user itu udah login atau belum. Oke, kayak gitu aja tentang teorinya sedikit. Yang kayak aku bilang tadi ya, kita bahas sedikit teori. Yang penting kalian tahu gimana cara kerja dari authentication menggunakan token itu. Oke, kayak gitu aja tentang teori sedikit yang kita bahas. Biasanya kalau kita mau menggunakan suatu fitur, kita harus menginstall dulu kan. Kayak ini gini juga. Kita mau menggunakan Sanctum, kita harus install juga. Tapi ternyata ada pengumuman kalau kita menginstal versi terbaru dari Laravel, otomatis
Sanctum itu udah keinstall, jadi kita nggak perlu lagi nginstall yang namanya Sanctum. Jadi kalian nggak perlu copy paste Composer Require Laravel Sanctum ini untuk menginstal Laravel, untuk menginstal Sanctum, karena otomatis udah keinstall di project Laravel yang kalian install. Kalau kalian ini ya, kalau kalian install versi terbaru kan versi 9 ya, aku nggak tahu versi 8 udah otomatis keinstall atau belum, aku nggak ngecek. Jadi kalau kalian install Laravel 9 otomatis Sanctum udah terinstall. Nah, untuk ngecek apakah benar-benar udah keinstall, kalian buka text editor kalian aja. Di sini aku pakai VS Code, terserah text editor kalian apa, mau pakai Sublime kayak Notepad kayak VS Code juga atau Atom, terserah. Tapi buat kalian yang sama kayak aku yaitu VS Code user dan kalian mau tips dan trik tentang VS Code, aku sebenarnya udah bikinin video playlist yang ngebahas tentang tips dan trik VS Code. Jadi kalau kalian tertarik, kalian cari aja di YouTube Cara Fajar, terus di bagian playlist cari judul playlist yang namanya tips dan trik Visual Studio Code untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, di sini aku ngebagiin tips dan trik VS Code, baik itu yang buat pemula banget, yaitu menggunakan fitur-fitur yang ada di VS Code, sampai yang ada untuk membantu ngoding supaya lebih cepat lagi, misalnya menginstal extension sekaligus membuat snippet sendiri. Nah, kalau kalian merupakan VS Code user dan pengen tahu tips dan trik VS Code, silahkan nonton playlist ini. Oke, balik lagi ke text editor kita bakal ngecek apakah Sanctum udah keinstall apa belum di Laravel. Nah, kalian buka Explorer, buka di bagian file Composer JSON. Nah, kalau kalian lihat di bagian require ini ada tulisan Laravel Sanctum dan versinya berapa, itu tandanya Laravel kalian udah ada Sanctum di dalamnya. Kayak yang aku bilang tadi, ketika install Laravel otomatis udah keinstall Sanctum di dalamnya. Nah, jadi kita nggak perlu jalanin komen ini lagi. Nah, buat kalian yang pengen ngotak-ngatik, tapi sebenarnya sebaiknya nggak usah ngotak-ngatik dulu deh. Karena kan baru belajar, jadi terima apa adanya aja, nggak usah sok-sok otak-atik config. Karena di sini juga di video ini aku nggak ngeliatin atau nggak coba ngotak-ngatik config. Kita bakal menggunakan Sanctum apa adanya tanpa diotak-atik. Oke, kita udah ngeliat kalau Laravel kita udah ada Sanctum, saatnya kita menggunakan mencoba authentication Sanctum itu gimana sih cara kerjanya. Nah, kalau kalian ingat-ingat di video sebelumnya kita udah bikin fitur untuk mendapatkan data berita ya, atau roots-nya post ini. Ini untuk mendapatkan list berita dan ini untuk mendapatkan show detail dari berita yang kita pilih. Nah, kalau kalian buka Postman kalian, mana Postman aku ya? Nah, ini dia. Ini dia ada dua yang kita request di video-video sebelumnya. Get dan post ini. Get dan show ini. Nah, sekarang kalau kalian send, datanya masih dapat. Nah, ini karena kita belum menggunakan fitur authentication Sanctum untuk ngecek apakah udah login atau belum. Yang mana nanti kita pakai middleware sebagai pembatasnya. Di sini ada yang lupa aku sampaikan kemarin di video sebelumnya. Di header sini kalian harus kasih key-nya accept dan value-nya adalah JSON, application JSON. Nah, untuk yang show juga sama, kasih accept, terus value-nya application JSON. JSON, nah application JSON, udah kayak gini aja. Sekarang kalau kalian send pun nggak ada bedanya. Ini wajib kalian bikin ya di Postman kalian. Terus kayak gini masih normal karena kita belum menggunakan middleware untuk mengecek apakah user udah login atau belum untuk mengakses kedua halaman ini. Nah, sekarang kita bakal menggunakan middleware untuk ngecek apakah user udah login atau belum menggunakan Sanctum. Kalau kalian ingat-ingat, kita udah ngebahas cara menggunakan middleware. Nah, kalian ingat aja dulu cara menggunakannya, gampang banget. Setelah roots itu, kalian mau taruh middleware di mana? Ini kita nggak lagi ngebahas middleware group ya. Kita satu persatu tulis aja middleware. Nah, tulis apa namanya? Kita bakal siap-siap mungkin middleware lebih dari satu. Jadi kita isi dalam bentuk array, mungkin lebih dari satu middleware-nya. Kita tulis aja out .2 Sanctum. Nah, ini tandanya kita menggunakan middleware Sanctum. Jadi kalian kalau mau ngecek apakah orang yang boleh
kalian kalau mau ngecek orang yang boleh ngakses fitur ini, roots ini adalah orang yang udah login. Nah, kalian tinggal bikin aja middleware out sanctum. Udah selesai, kita coba ya, save. Nih, tadi sebelumnya yang ini kita udah send dan dapatkan datanya. Sekarang ketika kita pakai middleware out sanctum, hasilnya adalah unauthenticated, yang mana artinya kita nggak terautentikasi, maka kita nggak bisa mengakses data yang kita minta di fitur ini. Nah, itu dia cara kerjanya teman-teman. Kalau yang ini masih bisa, karena kita belum kasih middleware out sanctum. Sekarang kita coba kasih juga. Jadinya adalah paste, save. Nah, sekarang kalau aku send lagi, sama authenticated. Jadi, roots apapun itu, dicek apakah udah login atau belum menggunakan sanctum. Kalau udah login, seharusnya bisa. Ini nanti bakal kita bikin fitur loginnya. Sekarang karena udah terbukti, ketika kita belum login, kita nggak bisa mengakses fitur yang kita inginkan. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekarang kalian udah tahu gimana cara kerja atau cara menggunakan sanctum untuk ngecek apakah user udah login atau belum untuk mengakses suatu fitur atau suatu API. Lanjut, kita bakal coba ya bikin ini. Kita bakal memperbolehkan user mengakses suatu API kalau udah lolos authentication sanctum ini. Caranya gimana? Ya caranya kita bikin fitur login untuk memberikan izin. Nah, dalam hal lain kita bakal ngasih token ketika user berhasil login ya menggunakan sanctum ini. Oke, langsung aja. Sebenarnya kalau kalian mau lihat-lihat bisa baca-baca aja sendiri di sini, tapi aku mau cepat aja jadi kalian bisa ikutin aku. Klik yang bagian issuing API token di yang tadi ya, halaman yang aku tunjukin tadi, atau laravel.com, pilih bagian package terus bagian sanctum. Nah, di sini kalian klik aja issuing API tokens. Nah, di sini bisa kalian lihat otomatis kalau kalian menggunakan sanctum udah ada ini has API tokens. Kalau kalian lihat ya, kita kan login menggunakan model user. Jadi kalian lihat app models user. Di sini kalian cek has API token sudah ada, berarti sanctum udah bisa digunakan. Sebenarnya udah kebukti tadi pas kita menggunakan middleware, jadi aku cuma mau ngasih tahu itu doang. Oke, lanjut. Kita bakal bikin fitur login. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Yang kayak tadi aku bilang di awal-awal, untuk authentication sanctum ini kita menggunakan token untuk ngecek apakah user udah login atau belum. Jadi untuk mengakses suatu API, user harus membawa-bawa token dia, sehingga ketika dicek di middleware udah punya token atau belum. Sebenarnya ini middleware out sanctum itu kerjanya ngecek apakah user yang lagi ngakses API ini bawa token atau enggak, atau kalau bawa tokennya sama apa enggak dengan yang udah ke data di database. Nanti lihat sendiri. Kalau sama boleh ngakses, kalau enggak boleh. Intinya kayak begitu. Di sini dilakukan pengecekan token. Nah, kita bakal bikin fitur login untuk memberikan token tersebut ke user dengan syarat login itu benar. Username-nya, password-nya benar. Kalau kalian lihat, kita udah bikin table users, dan di video sebelumnya aku udah bikin satu user yaitu admin@email, passwordnya kalau nggak salah rahasia, dibikin kemarin. Nah, kita bakal coba ya login menggunakan admin@email ini. Udah, caranya gampang banget. Kita bakal bikin, ikutin aja nih, aku bakal copy paste supaya cepat. Kalian scroll aja ke bawah terus, mana dia? Terus kalian, sekali lagi aku bilangnya, kalau pengen baca-baca silakan baca sendiri. Bentar, aku tadi udah ngeliat-liat sih sebenarnya di mana ya. Has. Nah, ini dia. Nah, kalian cari yang issuing API token ini. Nah, di bagian sini kita bakal copy paste ini. Tapi sebelumnya kita bikin roots untuk login dulu. Root login, untuk login kita kan input berarti post login gitu aja. Kita bakal memanggil controller authentication controller .2 kelas. Kita panggil metode yang namanya login gitu aja. Nah, karena kita belum punya ini controller ini, jadi kita bikin dulu di terminal, ketik php
php artisan make .2 controller authentication controller enter. Nah, maka dibikinin. Sekarang kita bisa klik kanan import class. Ini kalian bisa import class kalau kalian udah nginstall extensionnya ya. Kalian bisa nonton video tutorial extension itu di playlist tutorial tips dan trik VS Code itu. Oke, sekarang kita udah manggil ini. Seharusnya kita bisa mencoba buat ini di tutorial API, bikin folder baru. Mana dia? Nggak ada ya? Mana dia? Add folder. Kita bakal bikin namanya authentication gitu aja. Terus di authentication ini kita bikin add request, yaitu namanya login, dengan ini requestnya adalah post. Nah, di sini kita punya rootnya login, ya udah kita samain aja, panggil URL terus login URL. Ini udah dibahas ya di video-video sebelumnya kenapa bisa pakai pemanggilan URL gini. Kalian nonton dulu di video sebelumnya kalau belum nonton. Oke, terus headersnya jangan lupa accept JSON. Nah, application JSON ini. Oke, save. Nah, sekarang kita send, seharusnya error. Tuh. Authentication controller fitur atau method login does not exist. Kita belum bikin method login. Ya udah, buka aja filenya dulu. Authentication controller ada di app http controllers. Ini dia, dan authentication controller. Nah, di sini kita bikin function baru, yaitu namanya function login. Kita pakai facade request karena kita bakal menerima inputan. Oke, save. Nah, sekarang kalau aku send, udah nggak error. Oke, berarti udah benar. Sekarang kita tinggal bikin, apa namanya, aduh, aku lupa namanya, pengecekan loginnya. Oke, untuk pengecekan login, kita bisa menggunakan email dan, sorry, bukan email. Kita bakal pakai email dan password untuk login ya. Jadi, kita copy paste aja yang ada di sini. Aku bakal pakai ini, validating. Ini sebenarnya validation ini udah aku bahas di bagian dasar, kalian bisa nonton sendiri. Nah, kita karena mau pengecekan pakai email dan password aja, jadi kita nggak perlu device name. Udah, email require, password require. Oke, save. Sekarang kalau kita coba jalanin lagi, kita jalanin lagi postman kita, send. Hasilnya adalah, sebentar. 200, oke, kenapa? Oh, sorry teman-teman, ini ACC, seharusnya kan accept, kurang. Nah, save, send. Nah, hasilnya ada muncul error, emailnya require dan password require, berarti validating kita udah, aduh, kok salah sih. Berarti validating kita udah berhasil. Selanjutnya kita bakal copy paste yang udah ada. Yang mau kita copy adalah ini. Kita cari apakah user dari email tersebut ada apa enggak. Paste aja nih, cari user, klik kanan, import class, app model user. Nah, cari apakah user dengan email yang diinputin itu ada apa enggak. Oke, kita bakal dedam $user. Kita ngecek apakah user itu ada atau enggak. Yaudah, gitu aja. Nah, sekarang ini kan masih error, berarti kita harus input dulu. Nah, kalian kalau mau input, ini kan udah termasuk post ya, yang dimana kita menginputkan sesuatu. Kalian bisa pindah ke tab body, terus bagian row, atau kalian mau pakai form data juga nggak apa-apa, tapi aku biasanya pakai row untuk yang teks biasa aja. Ganti teks ini menjadi JSON. Nah, di sini kalian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, di tengah-tengahnya kalian enter aja. Kalian ketik apa yang mau kalian kirim. Kita mau kirim email. Apa isinya? Aku bakal isi asal-asalan at email.com, terus passwordnya juga asal-asalan. Maka seharusnya validation kita berjalan dengan benar. Nih, send. Lihat, tuh, validation kita udah lolos. Kita bakal dapat data null, artinya nggak ada data user yang emailnya ini dan passwordnya ini. Berarti ini udah oke lah ya. Sekarang kita coba, kita masukin email dan password yang benar, seharusnya ini ada datanya, bukan nol lagi. Yaudah, kita ganti dengan, aku lupa, kita lihat emailnya adalah admin@email.com. Ini admin@email.com.
Terus passwordnya kalau nggak salah rahasia. Nah, send. Nah, kalian lihat datanya udah ada tuh. Itu berarti codingan kita sampai sini udah benar. Oke, karena udah benar, kita lanjut lagi. Lihat, kita tiru aja, kita copy paste aja. Nah, di sini kita melakukan pengecekan. Aku copy aja dulu. Sebenarnya sih kalian seharusnya udah paham apa yang kita copy paste ini, tapi kalau belum paham ya udah kita bakal bahas pelan-pelan. Jika tidak user atau jika yang diinputin itu datanya nggak ada, maka dia bakal throw error kayak gini. Atau jika dicek antara password yang diinputin di sini dengan password user yang lagi login ini, dicek sama nggak. Kalau nggak sama, tidak ya, tanda seru, maka muncul ini juga. Jadi intinya kalau data user nggak ada atau login salah, password itu salah, maka muncul error kayak gini. Oke, sekarang kita klik kanan di hash import class, terus ini juga klik kanan import class. Ini yang mana ya? Validation exception. Nyontek dulu, aku lupa. Kita validation exception. Oh, pakai yang illuminate validation. Ya udah, klik kanan lagi import class validation inception. Mana dia? Ini dia yang paling bawah. Save. Nah, selesai. Sekarang ini kan udah benar nih inputan. Aku bakal salah-salahin ketika aku send. Nah, muncul pesan error. The provide credential are incorrect. Artinya login salah. Berarti kita udah benar ini. Oke, sekarang aku balikin lagi. Kita login dengan data yang benar. Seharusnya nggak muncul error kalau udah benar. Send. Nah, error nggak muncul. Artinya kita udah lolos dari pengecekan benar apa nggak login tersebut. Login yang kita lakukan. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita copy paste. Ketika kita benar loginnya, maka kita bakal dikasih atau user bakal dikasih token oleh Laravel kita. Nah, ini terserah kalian request device name, ini terserah kalian nama tokennya apa. Ini kan kalau yang tadi mana dia? Device name-nya bisa diketikin sendiri. Misalnya apa ya? Misalnya login user atau login admin, terserah. Sebenarnya terserah kalian, string juga bisa. Aku bakal pakai create token namanya user login kayak gitu aja. Terserah, ini bebas, string biasa aja. Plain text token. Nah, kayak begini. Artinya kita udah berhasil bikin sistem atau Laravel udah berhasil bikinin token untuk kita dan diberikan ke user yang lagi login. Login. Nah, kita lihat dulu sebelum kita login dengan benar dan mendapatkan token. Kalian lihat di table user biasa lah ya isinya yang tadi yang kita lihat. Aku zoom in biar kalian jelas. Nah, terus yang perlu kalian lihat adalah ini table personal access tokens. Ini kosong. Jika berhasil login dan mendapatkan token, ini bakal keisi. Oke, kita coba. Sekarang login dengan data yang berhasil. Send. Nah, kita dapat token nih. Inilah token yang kita dapatkan. Oke. Sekarang kalian lihat ini dia bentuk tokennya. Jadi kalau kalian login, jika kalian mengakses fitur atau API ini dengan membawa token ini, kalian nggak bakal ditolak lagi sama middleware Sanctum itu. Nanti bakal kita coba. Sekarang kayak gini, kita lihat di table ini, kita refresh. Tuh, lihat yang tadinya kosong, sekarang udah keisi dengan token yang kita dapatkan, yang user dapatkan. Ini dia tokennya, ini dia, kalian bisa lihat sendiri. Name-nya sesuai yang aku ketikin string tadi, nama aktivitas login ini adalah user login. Nah, jadi silakan cek table kalian. Kalau table personal access token sekalian udah keisi ketika kalian berhasil login, maka sampai sini step untuk penggunaan authentication Sanctum kalian berhasil dengan baik dan benar. Sebelum kita coba API ini dengan membawa token, kita coba dulu lagi buat ngebuktiin apakah token ini bekerja dengan benar. Di get post list kita bisa coba send, maka hasilnya masih sama, masih unauthenticated karena kita belum ngasih tokennya. Nah, di show detail post juga sama, masih unauthenticated. Nah, sekarang gimana sih caranya gimana sih caranya membawa token tersebut
supaya lolos untuk mengakses API ini. Nah, gampang aja caranya. Kalian copy paste aja token yang diberikan sama Laravel ketika kalian berhasil login. Nah, di bawah accept ini atau dimanapun yang penting masih di sini, kalian bikin authorization ini, pilih yang authorization. Nah, isinya adalah kalian ketik bearer spasi, kalian paste token kalian tadi. Nah, ketika send seharusnya bukan authenticated lagi yang kalian dapatkan, tapi datanya. Nah, ini berarti kita udah lolos dari middleware ini dengan membawa token yang diberikan ketika kita berhasil login. Oke, sekarang kita coba yang show detail. Ketika aku send masih unauthenticated. Ketika aku kasih authorization, sekarang kita paste, kasih bearer dulu, terus paste dan send. Nah, sama, berhasil mendapatkan data. Jadi, kayak gitu teman-teman, kebukti. Kalau kita mau melewati middleware ini, supaya lolos untuk mengakses API yang kita kunci menggunakan middleware, kita harus membawa token, di mana token itu didapatkan ketika kita berhasil login. Fitur login udah, ketika berhasil login dikasih token pun udah. Sekarang kita bakal bikin fitur logout untuk merevoke tokennya atau menghapus token. Nah, kita lihat dulu gimana sih cara menghapus token yang udah diberikan. Kalian bisa ke dokumentasi Laravel, buka yang tadi, halaman tadi. Nah, buka bagian yang revoking tokens. Jadi ada 3 cara nih. Ada user tokens delete, ada user current access token yang di delete, atau ada pakai where-wherean di delete, terserah. Silakan gunakan sesuai kebutuhan kalian. Aku coba yang paling simple aja, pakai ini aja udah revoke all token. Ya kayak begitu, atau current access token ya. Nantilah kita coba kayaknya ini deh, soalnya kan kita mau ngedelete orang yang lagi login, atau orang yang lagi login dia pencet tombol logout, dia doang yang mau logout kan, jadi mungkin kita pakai ini. Yaudah, nanti aja kita coba satu persatu, atau kalian coba sendiri nggak apa-apa. Intinya kita bisa ngapus token dengan menggunakan ini, tokens delete. Oke, langsung aja kita bikin fiturnya dulu. Kita mau bikin fitur logout untuk menghapus token. Yaudah, root pakai get metodenya, kita kasih logout gini aja, kita panggil class authentication controller, kita panggil metode yang namanya logout. Udah selesai, jangan lupa titik koma, save. Nah, kita di authentication controller bikin fitur logout. Nah, di sini kosongin aja, nggak perlu ada parameter. Nah, kita bikin di sini ini aja, $request user current access token. Nah, kita hapus. Oh, sorry, ini kita pakai password request seharusnya karena kita menggunakan $request. Berarti di sini kita tambahin request $request. Nah, save. Udah selesai. Seharusnya udah ke delete nih ketika kita akses API logout. Tapi sebelumnya kita lagi-lagi ngecek kita mengakses API ini, kita bawa token dan kita send, masih bisa, masih dapat datanya karena kita belum logout. Nah, kalian lihat sendiri di table juga masih ada datanya. Aku refresh, masih ada datanya. Nah, sekarang kita coba bikin API logout di sini di folder authentication, add request. Kita tulis nama requestnya logout gitu aja. Metodenya get, terus kita panggil URL. Post diganti dengan logout, terus ini headernya ganti accept JSON, application JSON gini. Jangan lupa, orang kalau mau logout pasti dia udah login duluan kan, jadi logout ini menggunakan middleware Sanctum. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang accept udah application JSON, kita nggak naruh bearer kita, berarti kita nggak naruh token kita, seharusnya kita ini nggak bisa unauthenticated. Nah, karena kita belum naruh token kita, karena di sini kita juga pakai middleware Sanctum. Siapa yang mau di delete tokennya kalau dia belum login kan, kayak gitu logikanya. Berarti kita bikin di sini authorization, kita menggunakan bearer dan spasi isinya adalah
ini token yang tadi kita dapatkan. Paste di sini. Nah, sekarang kalau aku send, seharusnya token kita udah kehapus. Kita coba ya send. Tuh, nggak ada pesan apa-apa. Di sini juga 200. Oke, berarti nggak error. Di sini karena aku belum bikin belum bikin return-nya. Jadi makanya nggak return apa-apa. Itu nanti aja, itu return biasa doang kok. Misalnya bisa aja kalian bikin return berhasil logout atau apapun, terserah kalian. Sekarang kita nggak pentingin message return-nya atau return message-nya. Sekarang yang kita pentingin adalah bener nggak sih token yang lagi login ini, orang yang lagi login ini, token ini berhasil ke revoke apa enggak. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya balik lagi ke API yang dilindungi oleh middleware ini, middleware Sanctum. Ketika kita send, seharusnya udah unauthenticated. Ini juga udah unauthenticated. Itu berarti token ini udah nggak berlaku lagi, karena token ini udah di revoke ketika logout ini. Oke, sekarang kita cek juga di table kita ini. Ketika aku refresh, hasilnya adalah kehapus. Jadi nggak ada lagi record yang lagi login. Token tersebut udah di revoke, jadinya kehapus. Nah, gitu dia teman-teman. Logikanya gampang banget, serius. Ketika mau logout, dicek siapa yang lagi login dengan menggunakan token. Nah, kalau berhasil logout, maka token ini dihapus. Udah gitu doang. Jadi kayak gitu ya. Semoga kalian ngerti lah, gampang itu login, logout, dan lain-lain. Jadi kayak gitu aja fitur logout, yaitu di dalam fitur logout itu kita merevoke atau menghapus token yang udah didapatkan tadi dari fitur login. Aku kelupaan sesuatu. Gimana sih cara token ini mengenali siapa yang lagi login? Nah, ini kayak semuanya otomatis sih. Ketika kalian ngebawa-bawa token ngakses sesuatu, kalian otomatis tahu siapa sih user dari pemilik token tersebut. Udah, langsung aja aku bakal contohin supaya kalian nggak bingung. Bikin dulu root get namanya me. Nah, kayak gini aja. Di sini aku bakal ngeprint atau mendapatkan data user pemilik token yang kita isiin di authorization ini. Authentication controller kita panggil aja. Kita bikin metode yang namanya me, kayak begitu aja. Jangan lupa, karena kita ini harus ada harus login dulu untuk mengakses roots ini, jadi kita pakai middleware auth sanctum. Udah save. Nah, sekarang kita bikin di authentication ini, klik kanan, add request, kita bikin namanya adalah me, URL ini ganti jadi me, kayak gitu aja. Jangan lupa headersnya ini get ya, tipenya. Jangan lupa accept application JSON. Terus kita bikin authorization key-nya. Terus kita bikin juga di sini bearer. Nah, kita belum login ya di sini, jadi kita belum ada bearer-nya. Ini di uncheck aja. Send, maka nggak bisa unauthenticated. Sekarang kita coba login dulu. Ini ya rahasia, send. Nah, kita udah dapat token, ya udah copy aja tokennya ini, kita paste ke sini. Ini aku belum ganti namanya me, kayak gitu aja. Nah, di sini kita centang lagi bearer spasi paste tokennya. Nah, ketika aku send, method me does not exist. Oke, kita lupa bikin method me di sini. Oke, kita bikin method atau function me. Request, kita pakai facet request kayaknya. Request. Oke, save. Sekarang seharusnya send, nggak error lagi. Nah, sekarang gimana cara tahu user pemilik token ini, atau gimana sistem tahu siapa sih yang lagi login menggunakan token ini? Gampang aja. Kita nggak usah ngapa-ngapain di codingan kita karena semua udah otomatis dikenalin. Kita cuman cukup ngetikin return JSON, aku lupa, kita copy paste aja.
Post controller. Oh, ini kita udah pakai resource ya. Berarti kita nggak usah, kita pakai yang paling simple aja. Return JSON ya kalau nggak salah. Kok aku lupa, astaga. Return JSON gini ya, kalau nggak salah. Coba aja ya. Nah, kita bakal ketik di sini user method. Oh, sorry, bukan user dulu, tapi kita out user. Atau kalian bisa pakai ini kalau nggak mau out gede gini, klikkan .2.2 user. Nah, kayak gitu aja. Ausnya ini klik kanan, import class. Nah, ini titik koma. Coba ya save dan kita send. Oh iya, salah, aku salah di sini kita nggak bisa return JSON. Aku lupa, jadi kita nyontek aja ya. JSON. Nggak ada. API Laravel EP return JSON. Aku nggak apal sintaksnya, jadi ya aku nyontek Google aja. Return. Ini kayaknya JSON response. Oh, ini dia. Return response JSON. Oh, kayak gitu. Jadi di sini return response gini terus panah JSON. Udah selesai. Save, coba ya. Send. Nah, ini dia. Langsung dapat ya akunnya admin@email.com. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kita cukup ketik aja out user ini. Kita dapat siapa yang lagi login karena otomatis tahu dilihat dari token ini. Jadi siapapun itu kalau udah ngebawa-bawa token maka diketahui siapa user pemilik token tersebut. Dah kayak gitu aja. Sekarang tinggal kalian kreasiin, entah kalian mau ngapain, entah kalian mau ngedapetin data berdasarkan user yang lagi login, bisa pakai ini. Jadi bisa aja kalian gini, ketika kalian udah login, terus kalian bawa-bawa token, kalian bisa $user sama dengan kayak gini, auth user. Nah kayak gini, terus kalian bisa aja pakai misalnya ada data post, $post sama dengan post .2.2 where misalnya ya user, misalnya ini ya nggak ada di table kayaknya ini $user ID. Nah, bisa aja kalian pakai kayak gitu, maka mendapatkan data di mana pemiliknya adalah user yang lagi login. Nah, bisa aja kayak gitu. Jadi yang penting kalian tahu cara kerjanya adalah ketika kalian ngebawa-bawa token, maka Laravel tahu siapa pemilik token tersebut, siapa user pemilik token, atau siapa user yang lagi login menggunakan token ini. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas fitur authentication menggunakan Sanctum, di mana konsepnya sederhana aja. Kalian bisa mengakses API yang terlindungi oleh middleware Sanctum kalau kalian udah login dan membawa token. Kalau kalian nggak login atau kalian nggak ngebawa token, itu artinya kalian belum login dan nggak bakal diperbolehkan untuk mengakses API tersebut. Terus kalian juga kalau udah login, kalian bisa menghapus token kalian dengan menggunakan token revoke. Nah, kalian bisa implementasi token revoke itu di API logout. Nah, jadi ketika login kalian ngasih token ke user kalian, ketika logout kalian hapus token tersebut dari user kalian. Intinya kayak gitu, sederhana aja. Jadi cuman autentikasi, login, token, login dapat token, logout dibuang, dia revoke tokennya. Terus ada middleware untuk mencegah sembarangan user ngakses API. Cuman user yang membawa token yang benar yang boleh ngakses API yang kalian lindungin dengan middleware. Udah, konsepnya kayak begitu aja. Jadi semoga kalian ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya.
Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.